Baik, sebelumnya Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya I Gusti Nyoman Anton Suryadiputra, NIM 1915051027 dari kelas PTI 5B. Di sini saya akan mendemokan dari produk konfigurasi UAS jaringan komputer yang telah saya selesaikan. Untuk tasnya sendiri, ini pertama ada MAC address. Saya akan menampilkan dari MAC address saya sendiri. Itu MAC address saya ini. Saya menggunakan WiFi. Kemudian setelah itu saya akan mendemokan dari administrasi jaringan VLAN. Di sini saya menggunakan Cisco Packet Tracer. Yaitu saya telah membuat jaringan VLAN. Sebelumnya jaringan VLAN merupakan Virtual Local Area Network yang berfungsi sebagai manajemen dari partisi jaringan. Jadi administrator dari jaringan itu akan mudah membagi-bagi atau troubleshooting ketika terjadi sebuah masalah di dalam jaringan. Jadi di sini saya menggunakan target VLAN, di mana saya menghubungkan dua switch. Jika saya jauhkan ini, jadi saya menggunakan dua switch yang saya hubungkan menggunakan target VLAN. Biasanya disebut dengan target atau disebut dengan trunk. Jadi di sini saya membagi dua sub. Yang pertama ada front office. Di sini saya warnai dengan warna pink. Ya, dimana front office ini menggunakan VLAN 10. Kemudian dari main hall ini VLAN 20 dengan IP yang berbeda. Jadi kita akan coba buka konfigurasinya dari VLAN ini. Jika kita melihat VLAN database, di sini saya telah membuat front office VLAN 10 dan main hall VLAN 20. Kemudian kita akan coba lihat. So VLAN di sini saya mengkonfigurasi dari port aktifnya dari VLAN dari switch 0 ini saya konfigurasi FA02 ini, FA03. Nah, ini untuk VLAN 10 saya konfigurasi fast Ethernet 0/2, yaitu PC 0 dan PC 1. Untuk VLAN 20 di sini saya konfigurasi FA04 dan juga FA0/5. Ini PC 4 dan PC 5. Kemudian di switch 2, di switch 1 kita akan show VLAN. Di sini sama. Di sini sama untuk front office saya menggunakan VLAN 10. Ini FA0/2, FA0/3. Berarti PC 2 dan PC 3. Kemudian untuk main hall ini FA0/4 dan FA0/5. Di sini PC 6 dan PC 7. Untuk IP address-nya sendiri, ini front office menggunakan IP 192.168.1.0. Ini rentangan IP /24. Kemudian untuk VLAN 20 sendiri ini 192.168.2.0/24. Kemudian kita akan coba langsung ya. Untuk fast Ethernet dari FA
0/1 sendiri ini dihubungkan antar switch menggunakan trunk, mode aksesnya trunk. Jadi sebelum itu kita harus mengeset mode akses untuk agar switch ini bisa berkomunikasi. Jadi saya gunakan mode aksesnya switch portnya trunk. Kemudian kita coba dari PC 0 sesama VLAN, yaitu berkomunikasi dengan PC 4, PC 2. Kita lihat statusnya sukses. Kemudian dari PC 0 ke PC 3 sukses juga. Kemudian dari PC 3 ke PC 1. Coba kita ulang. PC 1 ke PC 3 sukses juga. Dari PC 3 ke PC 1 sukses. Kemudian kita coba di VLAN 20 berhubungan dengan antar VLAN. Sukses. Berarti IP ini belum diset. Kita coba. Sukses. Nah, kita akan coba berkomunikasi antar VLAN. Beda VLAN 10 dengan VLAN 20. Kita akan coba skemanya. Ini in progress dan akhirnya violet. Kemudian kita coba berkomunikasi PC 5 dengan PC 2. Violet juga. Kemudian PC 3 dan PC 7 violet juga. Jadi VLAN ini berfungsi untuk membagi dari local area network yang berupa fisik menjadi virtual. Jadi virtual ini kita split seperti halnya di kasus ini front office dengan main hall agar memudahkan partisi jaringan. Jadi agar jaringan-jaringan yang telah di split itu tidak bisa berkomunikasi atau tidak bisa saling mengakses, sehingga mereka berjalan sendiri. Jadi sekian dari VLAN sudah, MAC address juga sudah. Kita berlanjut ke Internet Gateway. Jadi di sini saya membuat skema atau topologi. Saya gabungkan semua ini. Jadi kurang lebih topologinya seperti ini. Di sini saya sudah menginstal atau sudah memiliki dari MikroTik router. Saya menggunakan MikroTik router OS yang telah saya install di VMware. Kemudian akan mendapatkan koneksi internet yang terhubung ke cloud atau jaringan. Untuk IP-nya sendiri ini MikroTik router ini 10.10.10.2 kelas 252. Kemudian juga internet juga 10.10.10. Ini seharusnya 1. Ini 1. Akan berkomunikasi dengan MikroTik router. Kemudian kita coba. Di sini cek. Untuk menghubungkan MikroTik router, saya di sini menggunakan share connection. Ini lebih tepatnya saya menggunakan VMware. Kemudian IP address-nya sendiri 10.10.10.1. Dan di sini saya menggunakan MikroTik router. Kita akan cek langsung menggunakan Winbox. Untuk gateway-nya sendiri ini saya hubungkan di ether 1 dengan 10.10.10.1. Ini agar terhubung ke internet. Kemudian untuk mengeceknya kita bisa menggunakan terminal ping. Ini sudah terhubung ke internet. Jadi untuk internet gateway seperti itu.
Kemudian kita lanjut. Oh ya, untuk Internet Gateway ini berfungsi untuk menghubungkan sebagai gerbang utama, sebagai penghubung, yaitu sebagai penghubung jaringan lokal ke internet agar bisa berkomunikasi atau bisa menselancar di internet. Jadi gateway itu gerbang, dan di MikroTik juga sudah disediakan yang bernama routes. Untuk di router lain juga namanya tergantung, ada yang routes, ada juga gateway. Kebetulan di MikroTik namanya root, jadi kita bisa menambahkan jika berhubung dengan router lain, kita bisa menghubungkan IP address-nya. Kemudian untuk destination address, karena kita akan melingkup semua, kita gunakan 000 agar semua Ethernet dapat terhubung destination-nya. Ini Internet Gateway sudah. Kemudian firewall jaringan. Nah, di firewall jaringan saya menggunakan dua, khususnya yang pertama ada source NAT, yang kedua ada destination NAT. Jadi kita akan lihat di sini IP firewall. Firewall ini berfungsi sebagai filter yang khusus seperti halnya tembok. Jadi firewall ini di MikroTik ada beberapa macam. Di sini saya gunakan yang pertama source NAT, khusus untuk melindungi dari IP lokal agar random di IP publik, sehingga berfungsi sebagai network address translation. IP private ini akan dilindungi dari IP publik, sehingga IP private tidak dapat diakses semena-mena dari IP publik. Jadi source NAT berfungsi mendefinisikan dari private atau lokal. Kemudian out interface saya akan hubungkan ke address 1, yaitu internet. Kemudian untuk action-nya sendiri masquerade. Masquerade ini mask ataupun topeng untuk melindungi IP private kita. IP private agar tidak dapat diakses atau dikenali di publik. Sehingga jika untuk mengakses dari publik, kita harus merouting ataupun harus yang namanya itu port, yaitu harus ditranslasi terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan action masquerade. Kemudian yang kedua, saya menggunakan destination NAT. Di sini saya menggunakan chain destination NAT, yaitu agar dari publik kita dapat mengakses private kita atau lokal. Jadi dari publik saya gunakan IP dari router sendiri atau MikroTik sendiri, yaitu 10.10.10.2. Kemudian protokol saya gunakan TCP agar dapat mengakses web server. Kemudian di action saya menggunakan destination NAT. Ini ada banyak, tetapi untuk mengakses ataupun merelokasi dari IP publik ke IP private, di sini gunakan destination NAT. Kemudian ini to address. Di sini kita gunakan 80 karena kebetulan tetap 80. Nah, ini untuk akses web server. Kemudian untuk SSH. Di sini saya gunakan juga chain-nya destination NAT. Kemudian portnya 22. Untuk action saya gunakan relokasi ke 2222. Kemudian kita akan coba mengakses putih di sini. Karena kebetulan ini merupakan sudah menggunakan destination NAT, yaitu kita akan mengakses IP private ataupun lokal yang ada terhubung ke router. Kita coba ulang. Ini actionnya 222 21 23.
Ini 5 ya. Sudah. Kita akan coba putih. Salah ya. Kita mengakses IP publik. IP router ke 222. Menggunakan port 22. Sini saya akan menggunakan atau mengakses dari IP publik router agar di redirect ke server tujuan. Nah, ini sudah berhasil. Kita akan login menggunakan Mahapati. Kemudian passwordnya. Nah, ini sudah kita akses dari jaringan luar atau topologinya seperti ini. Kita akses dari internet ke Linux server ini melewati router. Jadi di router ini kita menggunakan chain destination NAT yang berfungsi sebagai redirect. Jadi jika tidak menggunakan destination NAT, kita tidak akan menemui ini. Kita tidak akan di redirect seperti ini. Walaupun jika kita mengakses dari IP langsung, IP lokalnya, kita tidak akan bisa. Kita akan demokan lagi. Jika saya mengakses IP lokal dari Linux server, kita tidak akan bisa. 92, 168, 110, portnya 22. Jadi di putih atau di SSH, Secure Shell akan tetap loading seperti ini. Lain halnya jika kita menggunakan IP publik yang sudah di redirect menggunakan destination NAT. Portnya 22. Ini akan langsung kita dapat akses. Mahapati. Nah, kita bisa langsung mengakses Secure Shell-nya. Kemudian ini sudah, firewall jaringan sudah. Kemudian manajemen bandwidth. Manajemen bandwidth atau queue merupakan manajemen yang memang disediakan oleh MikroTik atau router lainnya, yaitu membagi bandwidth agar tetap merata atau sesuai dengan keinginan dari administrator jaringan. Di sini saya menggunakan bandwidth dengan Q3 dan juga firewallnya Mangle. Mangle ini memang khusus disediakan untuk menandai paket Mangle. Di sini saya menandai paket dan memecah dari klien-kliennya sendiri. Jadi untuk limit bandwidth-nya seperti ini. Saya gunakan forward dan source address-nya 192.168.110. Kebetulan di sini saya akan coba untuk akses ke Linux server. Saya split, ini ada Windows XP Net Monitor, yaitu saya buat bridge, yaitu dengan IP 111, 192.168.111, dan untuk Linux servernya 192.168.110/24. Jadi di sini saya akan coba untuk menguji dari bandwidth ini. Saya tandai source address-nya 10, kemudian actionnya mark paket, dan paket marknya client 1 upload. Ini juga untuk mark paket downloadnya. Jadi saya buat 2, download dan upload. Dan kemudian yang kedua, ini untuk Net Monitor atau Windows XP Net Monitor. Jadi source address-nya 111, kemudian actionnya juga upload. Mark paket, kemudian marknya upload. Ini marknya download. Jadi ini merupakan topologinya. Di sini saya akan menguji dari bandwidth dari MikroTik router ini, menguji kedua klien ini, Windows XP, Net Monitor, dan juga Linux server. Kita akan coba
Di queue saya membuat beberapa queue. Yang pertama ada total, yaitu mendapatkan dari paket keseluruhan, yaitu dengan parent global. Kemudian saya membuat seperti ini. Max limitnya 3 mega. Jadi ketika user ataupun klien menyentuh 3 mega, itu akan di split. Tetapi di klien download 1 saya bagi menjadi 1 MB, 1 mega, 1 mega. Jadi di sini saya membuat parent menggunakan total download yang sudah saya buat. Kemudian mark paketnya di firewall mangle saya dapatkan klien 1 download. Kemudian max limitnya 1 mega. Klien 2 juga seperti tadi. Kemudian untuk upload saya max limit 1 mega. Parentnya global. Kemudian uploadnya saya gunakan max limitnya 512 kilobyte. Kita akan uji ya. Kita akan snap ini sini. Baik. Di sini saya akan coba mengupdate dari Linux server. Kemudian di Windows XP Net Monitor, di sini saya akan coba mendownload file atau menguji kecepatan. Di sini terlihat klien 2 sedang berwarna merah, ditanya dengan warna merah itu artinya sudah menyentuh dari 1 mega sendiri. Dan akan diturunkan secara otomatis. Jadi seperti ini. Dan untuk kecepatannya ini tidak akan sampai dengan 1 mega karena sudah dilimit oleh MikroTik. Kita coba ulang. Ini sama-sama jalan. Atau karena Linux server ini terhubung dengan klien, kita akan coba di klien juga tes net speed. Kita akan lihat bagaimana perbandingannya. Apakah ini bekerja dengan baik. Kita akan coba langsung. Jadi sama-sama total downloadnya ini sama-sama merah menggunakan bandwidth yang full. Jadi cara kerja dari queue ini di MikroTik sendiri telah dilengkapi dengan memori. Jadi paket yang datang akan ditampung di memori. Kemudian jika full akan di drop. Lain halnya jika menggunakan NAT sendiri, server menggunakan NAT sendiri, paketnya akan dikirim ulang dan akan diterima ulang. Jadi jika menggunakan memori, dia akan ditampung kemudian di drop.
Jadi trafficnya sudah jalan. Jadi itu merupakan dari demonstrasi queue. Kemudian kita lanjut. Manajemen bandwidth sudah. Kemudian administrasi proxy server. Di sini saya akan mendemokan dari administrasi proxy. Jadi untuk proxy saya menggunakan Squid 3 atau Squid 3. Untuk konfigurasinya seperti ini. Squid 3, Squid. Jadi yang pertama saya mengatur cache memory. Jadi cache memory ini merupakan daya tampung dari Squid nantinya, agar jika user ataupun proxy, dikenakan proxy, ini akan mengambil ulang kembali. Jadi untuk cache memory 256 MB. Kemudian saya mengatur direktorinya juga. Ini untuk memori saya simpan di var spool squid 3. Ini besaran memori yang akan dipakai. Untuk cache manager di sini hanya menampilkan jika situs itu diblok. Cache manager ini bebas sesuai dengan keinginan dari administrator server. Kemudian ini yang paling penting. Di sini saya membuat beberapa, yaitu yang pertama kita akan definisikan pertama paketnya, acknowledge dari lokal source 192.168.20/24. Jadi ini akan mendefinisikan dari klien yang akan menerima squid ini. Kemudian saya membuat blok dst domain dengan nama file blok di dalam folder squid 3. Kemudian di sini juga saya memblok sebuah kata squid 3 di file kata. Di sini juga kita bisa memblok dari format file MP3, AV, MKV, MP4. Jadi ini sesuai saja. Di sini saya nonaktifkan terlebih dahulu. Di sini kita akan khusus untuk memblok dari kata dan juga blok dst domainnya. Kemudian HTTP access deny block, kemudian HTTP access deny blockade. Ini blockade. Kemudian kita allow access lokal. Jika kita deny lokal, itu akan tetap saja. Kemudian kita coba ke nanoblock. Nah, di sini saya telah memblok dari beberapa situs. Kita akan coba di klien. Kemudian kita memblok dari beberapa kata. Kita akan coba langsung di klien. Tapi untuk memastikan kita akan restart dulu squidnya. Di sini saya akan mendemokan karena ini Linux server. Saya akan mendemokan menggunakan Linux client. Sambil menunggu kita akan mencoba melihat konfigurasi dari Linux dari web browsernya sendiri. Kita akan coba cari proxy. Di sini saya menggunakan proxy. Tidak terlihat.
akan ke pengaturan terlebih dahulu untuk memperbesar layar. Baik, di sini saya akan mengatur proxy. Jadi saya mengatur proxy-nya manual dengan IP server, kemudian dengan port. Nah, jadi kita akan coba pertama-tama kita akan coba blok dari DST domainnya terlebih dahulu. Kita akan coba chat if.us. Apakah mau? Kita akan tunggu. Nah, jadi situsnya sudah diblok oleh proxy. Kemudian kita coba ke oneicheck.com. oneicheck.com situsnya juga sudah diblok. Kemudian bolasport.com. Situsnya juga sudah diblok. Kemudian kita akan mencoba mengakses dari di luar situs yang sudah diblok. Kita akan coba Instagram. Apakah mau? Oh, jadi situs-situs yang sudah diblok oleh proxy itu akan tetap diblok. Namun jika kita mengakses di luar dari akses situs web yang diblok, itu akan tetap bisa. Kita akan coba Twitter. Ini sudah ada Twitter. Twitter juga bisa. Jadi itu merupakan fungsi dari proxy. Kita akan coba mengakses kata-kata yang diblok. Yang pertama ada popcorn. Kita harus cari yang mirip ya. Popcorn. Ada beberapa yang memang tidak bisa diblok, terutama HTTPS. Jadi kita harus mencari yang HTTP biasa. Popcorn. Ini HTTPS.
atau kita coba yang sudah. Cara membuat popcorn tanpa microwave mungkin ini. Mungkin ini kita coba karena ada popcorn. Ini tetap gak bisa. Coba kita akan clear. Cara membuat popcorn. Mungkin kita coba ini. Nah, jadi situsnya diblok langsung oleh proxy. Ada kemungkinan bisa diblok ataupun tidak, itu tergantung kita men-set. Jadi untuk proxy sendiri terkadang mau, terkadang tidak. Ini tergantung dari keamanan dari situsnya. Jadi beberapa situs seperti HTTP secure itu lolos dalam blok proxy. Jadi kita menggunakan metode lain untuk memblok dari situs yang menggunakan secure HTTP. Jadi seperti halnya di MikroTik, kita bisa filtering paketnya menggunakan layer 7. Layer 7 itu berfungsi untuk mengurangi dari kecepatan ataupun mengurangi dari penerimaan paket dari situs yang menggunakan secure HTTP. Jadi itu contohnya. Di sini saya memblok dari beberapa situs yang memang ini kebetulan menggunakan HTTP, dapat diblok oleh proxy. Jadi ini untuk proxy sudah.
Kemudian kita lanjut ke DHCP server atau Dynamic Host Configuration Protocol. Kita akan coba ke sini karena kita mengaturnya atau mengkonfigurasinya di Linux server. Langsung saja etc DHCP. Kita akan konfigurasi dari DHCPD. Di sini saya memberikan ring dengan subnet 192.168.2.0, netmask yaitu /24 255.255.255.0. Kemudian ringnya sendiri dari 2.100 ke 2.200. Kemudian domain name server ini khusus untuk mengakses DNS. Ini opsional domain name. Ini kemudian option routers agar dapat terhubung ke router. Ini beranggapan bahwasanya Linux ini sekaligus menjadi router dan juga jembatan. Kemudian clear itu sudah DHCP. Kita akan coba di Windows 7 Client karena Windows 7 Client ini terhubung ke Linux server untuk menerima DHCP. DHCP ringnya sendiri 2.100 sampai dengan 2.200. Kita akan coba di sini. Control panel. Network and internet. Kita coba ubah. Change adapter setting. Kita lihat apakah ini manual atau otomatis. Ini sudah blank ya, ataupun kosong. Kemudian kita bisa meminta IP dengan menggunakan perintah config release, melepas konfigurasi. Kemudian kita menerima konfigurasi lagi. Nah, mendapatkan IP 192.168.2.198. Jadi ini kita sudah mendapatkan IP sebesar itu. Jadi kita sudah mendapatkan IP, kita coba tes Google. Kita sudah bisa terhubung ke internet. Ya, Debian juga. Maksud saya di Linux Ubuntu. Kita coba. Untuk Ethernetnya sudah kosong, IPv4 DHCP sudah mendapatkan IP otomatis. IP-nya sendiri 199, sedangkan Windows 7-nya 198. Jadi DHCP sudah. Kemudian kita lanjut ke FTP dan remote server. Untuk FTP saya menggunakan ProFTPD. Kita coba di sini. Nah, untuk konfigurasi pertama kita harus
mengonfigurasi dari server name, kemudian default rootnya kita atur di mana folder yang kita akan bagikan. Untuk port biarkan 21. Kemudian kita tambahkan di bawah user. Jadi di sini saya menggunakan anonymous dari user Mahapati. Kemudian kita coba menggunakan tamu. Kita akan coba ya di FTP saya gunakan Ubuntu biar lebih gampang. 7. Sini saya akan coba FTP 10. Mahapati. Jadi untuk FTP biasanya kita tidak bisa mengisi langsung di aksesnya. Jadi biasanya FTP itu memang file transfer maksud saya file transfer protokol ini khusus untuk menyediakan diakses dari web. Beda halnya dengan file server, itu user dapat mengisi dari folder sendiri atau membuat folder, mengisi file dan hal yang lainnya. Kemudian kita coba hapus juga di deny. Kita juga bisa mengaksesnya di sini. Nah, di sini juga permission denied. Kita tidak bisa mengisi sembarangan. Kemudian kita lanjut ke remote server. Di sini saya menggunakan SSH Secure Shell. cd etc SSH. Nah, untuk port 22222. Kemudian SSH hanya seperti itu. Jadi kita bisa mengakses di sini. dua. Jadi root salah login putih. Jadi kita bisa mengakses server. Kita coba membuat directory atau membuat sebuah file. cd share nano testing. Ini SSH. Kemudian kita klik yes. Kemudian kita akses.
Kemudian kita coba cek di sini ya. Ini sudah ada namanya, ini ssh.txt. Jadi filenya seperti ini. Kita sudah bisa meremote server kita sendiri. Dari publik juga kita bisa mengakses seperti ini. Jadi seperti ini. CD kita juga bisa mengakses server kita dari publik. Untuk FTP dan remote server sudah. Kemudian kita lanjut ke file server. Di sini saya menggunakan Samba. cd etc Samba. Sudah benar. Sini saya menggunakan Samba. Untuk Samba sendiri konfigurasinya seperti ini. Saya membuat folder share yang dapat dibagikan, kemudian home share, usernya tamu, browsable yes, portable yes. Untuk mengetesnya bisa menggunakan test form. Jadi ini yang dapat dibagikan. Kemudian kita coba. Di sini bisa. Kemudian kita coba buka, menekan user yang telah dibuat. Nah, kita bisa mengakses langsung. Di sini kita akan coba create new karena di konfigurasi ini browsable yes dan portable yes. Berarti harus sudah bisa untuk membuat folder atau membuat file. Ini Samba. Berarti ini sudah ya. Sudah mau. Kita juga coba cek di sini. Ada share. Nah, ini Samba. Kita coba simpan. Ini sudah. Kita coba cek di server. Home share. Coba cd ini Samba. No testing Samba. Ini sudah berjalan. Samba sudah berjalan. Samba ini merupakan paket dari Debian sendiri ataupun turunan dari Debian. Ubuntu juga agar dapat menggunakan file server. File server sudah, kita coba web server. Web server ini saya gunakan sudah langsung include dari control panel hosting. Tapi kita akan coba untuk mengakses. Ini konfigurasinya. Sites available.
Ini merupakan dari konfigurasinya. Kita bisa ubah di sini. Dokumen rootnya saya taruh di sini karena sudah langsung include ke web server. Maksud saya ke control panel hosting. Saya coba restart. Antonis ID. Ini langsung ke redirect ke control panel hostingnya, tetapi kita coba tes menggunakan subdomain, maksud saya subdirectory yang ada di domain antonis.id. var. Di sini saya sudah membuat dari folder beranda. Isinya yaitu seperti ini. Ini adalah bagian rahasia. Kita akan coba. Sorry. Ini tidak terdaftar. Jadi kita harus masuk ke EHCP. Ada sebuah miskonfigurasi, mungkin kita akan coba ke cd etc available. Nah, ini dia sudah. Seharusnya sudah bisa diakses. Nah, kita coba beranda index HTML. Ini sudah berjalan ya. Ini adalah bagian rahasia. Sama seperti di sini. Nah, sama seperti ini. Kita sudah berhasil mengakses ini. Kemudian untuk MySQL sendiri, saya di sini menggunakan MariaDB. Kita coba. Dan sudah menginstal phpMyAdmin. Kita coba langsung di sini. Ini sudah saya membuat database, juga bisa diakses di sini juga. MySQL info. Kemudian kita coba create database. Testing MySQL. Oh, salah ya. Testing. Kemudian kita coba di sini lagi. Kita reload. Ini ada database testing. Sudah berjalan, kita isi coba tabelnya.
databaseku. Ini sudah berjalan. Kita sudah mengisi tabel. Kemudian kelas name, kemudian kelas. Dan kita coba save. Ini sudah ada databaseku dengan beberapa indeks. Kemudian kita ini sudah. Untuk bagian terakhir ini control panel hosting. Di sini saya menggunakan EHCP. Jadi untuk penginstalannya sangat mudah. Kita berkunjung ke web EHCP sendiri, kemudian kita download. Jadi kita bisa menggunakan control panel ini yang tentunya free dan open source. Jika sudah, lakukan instalasi seperti biasa dan akan muncul ke web ini. Tampilan ini kita akan coba menggunakan fitur-fiturnya. Di sini ada beberapa fitur yang sudah digunakan, seperti halnya domain. Ini kita bisa menambahkan add-on domain. Misalnya belajar.id. Sini sudah ada beberapa subdomain yang telah saya tambahkan, seperti halnya seperti ini, uniksa.ac.id. Dan kita akan cobakan tambahkan domain. Ini belajar.id sudah ya. Kita coba di sini. Belajar.id. Akan diarahkan ke tampilan ini. Kemudian list subdomain. Ini ada PTI undiksa.ac.id. Diarahkan juga ke sini. Kemudian ada beberapa yang telah saya coba untuk FTP sendiri karena saya menggunakan Pro FTPD, sedangkan EHCP menggunakan VSTPD. Ini tidak bisa, sehingga tidak muncul ataupun tidak dapat dikonfigurasi. Jadi untuk FTP ada beberapa macam paket yang dapat diinstal di Debian. Salah satu halnya Pro FTPD. Kemudian untuk email ini juga belum bisa. SQLmail padahal sudah saya konfigurasi untuk IMAP-nya, namun belum bisa masuk. Untuk database ini sudah bisa. Coba kita sign out.
Dan kita akan coba login di sini, ya, data design user. DB name, DB belajar ID, belajar ID. Kita akan masuk menggunakan belajar ID. Dan akan khusus untuk dapat mengakses belajar ID saja, tidak seperti tadi menjadi super admin. Kemudian itu saja yang setelah saya coba untuk kontrol panel hosting. Jadi ini sudah semuanya. Ini menggunakan EHCP. Ini sudah selesai. Jadi sekian dari demonstrasi produk konfigurasi dari UAS Jarkom. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun salah ucap. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.